ya. Tapi sedikit sebagai apa ya, pertimbangan kita atau bukan renungan ya. Boleh kita catat ya, boleh kita catat bahwa rupanya kalau misalkan ini ya, kalau kita diode transistornya kalau kita lihat dari sini itu adalah 1/GM kan. Kalau kita lihat dari sini itu kita dapat 1/R-Pi ya kan? Kalau kita lihat dari sini, kalau dari sini kita harus jangan mengabaikan ini early effect, itu kita lihat RO. Jadi hambat-hambatannya. Oke, nah kemudian kalau misalkan nih misalkan kayak seperti ini, ada emitornya di sini ya, ada hambatannya. Kalau kita lihat dari basis gitu, lihat ke sini kan tanpa emitor itu ada 1/Pi. Kemudian ada emitornya, itu kita sebentar, oh salah ya, bos, R-Pi, sorry. Nah dari sini kan R-Pi kita lihat ya. Oke, jadi kalau ada RE-nya, maka kita lihat hambatannya jadi gimana? R-Pi ditambah, nah ini, beta plus 1 kali RE. Ya. Jadi hambatannya RE itu diperbesar dengan faktor beta plus 1. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari sini ya, kita tahu bahwa hambatannya ini adalah RE paralel kan, ke bawah paralel. Nah kemudian dari sini kita tahu ada 1/GM kan, berarti RE paralel 1/GM gitu. Oke, kalau misalkan lagi misalkan ada basisnya, kita tambah resistor. Misalkan ini ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat, ini berarti kan misalnya RB ya, RB ditambah ini, ditambah R-Pi, tambah R-Pi kan, gitu ya, RB ditambah R-Pi. Kalau misalkan kita lihat dari sini, lihat dari sini apa? 1/GM kan, jadi 1/GM ditambah, nah ini RB dibagi beta plus 1. Kalau nggak pakai RE, tapi kan harus pakai RE ya, harus pakai RE. Maka lihat ke bawah itu ada, lihat ke atas ada 1/GM RB beta plus 1 ya, ke bawah ada RE, berarti paralel dengan RE. Nah bedanya ini sama ini, bukan bedanya, kalau kita bandingkan ini sama ini, kalau kita lihat dari basis, RE ini diperkuat faktor beta plus 1, atau dibuat kali faktor beta deh, karena beta jauh lebih besar pada 1 kan. Nah kemudian kalau misalkan RB pada basis kita kasih hambatan, kemudian kita lihat dari emitter, nah RB ini diperlemah beta plus 1 gitu ya, diperlemah beta plus 1. Nah ini sesuatu yang unik ya bagi BJT, dia ada karakteristik seperti itu. Kalau sekali lagi, kalau kita lihat dari emitter ya, terus ada hambatan di RB, hambatan di RB ini nilainya kan dikecilkan gitu, dia dikecilkan dengan faktor beta plus 1, jadi dibagi beta plus 1. Jangan lupa tambah GM juga, karena dari sini ke yang ini kan ada hambatannya dari emitter ke basis 1/GM. Nah kemudian kalau misalkan pada emitter kita kasih hambatan, kemudian kita lihat daripada basis emitter ini itu diperkuat dengan faktor beta plus 1. Jadi kalau totalnya ke sini adalah R-Pi tanpa emitter kan, kemudian dengan emitter berarti tambah
ditambah RE dikuatkan dengan beta plus 1 seperti ini ya. Ini R in nya R kalau lihat dari sini, kita ngomong R in atau R out ya, kita ngeliat hambatan dilihat dari kaki-kaki transistor. Awalnya kan seperti ini. Gitu. Oke. Ya, jadi perhatian kalian ya, ada faktor beta plus 1 ini. Oke, kita lihat sedikit tambahan ya. Sedikit kita berkata. Aduh, lupa lagi. Tambahan sedikit tadi. Kalau misalkan rangkaiannya itu adalah seperti ini basisnya sekarang. Ya. Ada bias pembagi tegangan seperti biasa gitu. Kemudian transistornya di sini. RC kan gitu ya. R1, R2. Kemudian ini RE. Oke. Nah, misalkan dilihat dari sini. Oke, kita tahu ini ada super GM yang di sini. Kalau dia ngelihat ke bawah ada RE, kan gitu ya. Ke bawah itu ada RE. Kalau dia ngelihat ke atas itu dia ngelihat ada super GM, ya kan? Kemudian dia ngelihat ada hambatan basis ini. Ingat kita ngomongnya semua signal ya. Berarti ini nanti digeronkan kan gitu ya. Digeronkan, berarti nanti dia ngelihat ke atas itu ada super GM, kemudian ada juga ditambah R1 paralel R2. Jadi totalnya kalau melihat dari sini ya, totalnya itu adalah super GM plus R1 paralel R2 ya kan, di paralel dengan RE. Nah, tuh ada yang lupa lagi. Ada faktor pengurang beta plus 1 ya. Ya, yang seperti saya jelaskan di sini tadi. RB-nya selalu dibagi dengan beta plus 1. Nah, ini berarti juga kita tambah nih. Beta plus 1. Seperti itu. Ya, jadi ke atas per GM ditambah R1 paralel R2 dibagi beta plus 1, ke bawah diingat RE. Ya, kemudian karena ini ke atas dan ke bawah itu paralel, maka kita paralelkan. Yang ini paralel dengan RE. Kalau melihat dari emitter, sehingga dari persamaannya lebih jelas kelihatan ya. Kalau tidak ada R1 R2 berarti kan ini 0, maka persamaannya kembali lagi menjadi super GM paralel RE seperti common basis, hambatan input common basis ya, atau hambatan output common emitter. Oke, itu aja tambahannya kali ya. Pada materi yang sebelumnya kita membuat seperti ini ya, rangkaian common emitter follower seperti ini kan ya. Ini RE, kemudian Vout-nya di sini, ground, kemudian ada hambatan di sini, ini VCC ya, ini RB. Nah ini kemarin ya, ini kita rubah, kita cari padanannya, yaitu kita dapat seperti ini kan ya, seolah-olah seperti pembagi tegangan kan gitu kan gitu. Ingat ya, ini selalu small signal analysis, bukan real signal. GM per RB per beta plus 1 kan gitu ya kemarin ya. Kemudian ini RE. Nah, kita dapat Vout nya kan pembagi tegangan kan ya, RE dibagi ini super GM plus RB beta plus 1. Lihat RB nya selalu dibagi dengan beta plus 1 ya kan, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian ditambah RE, ini adalah Vout per Vin ya enggak? Atau Vout nya sama dengan ini dikali Vin kan gitu ya. Nah ini kan pembagi tegangan. Nah kemudian kita
kemarin kita pengen mencari air outnya. Gimana cara mencari air outnya? Kan kita lihat di sini kan, kita lihat ke sini gitu, air out. Kemudian kalau cari air out gimana sih? Ini kan kita ground kan ya, kita sort gitu ya, sumber independen. Maka kita dapat air outnya adalah ini paralel ini kan gitu ya, RE paralel seperti M plus RB bagi beta plus 1 kan gitu. Nah, mungkin bisa saja kalian berpikiran ya, loh kalau gitu, kalau bisa nggak saya mencari hambatan inputnya gitu ya, ini saya open gitu, saya buka gitu, kemudian saya lihat hambatan inputnya, apakah hambatan inputnya seperti GM plus RB bagi beta plus 1 plus RE, apakah jadi seperti itu atau enggak? Oh enggak gitu ya. Rangkaian ini merupakan Thevenin ya, kita mau pemodelan dari ini. Jadi yang ini ya, ini kita Theveninkan gitu. Bagian yang ini kita Theveninkan ya. Nah yang ini kita lepas kan gitu ya, di sini bagian outputnya. Ini Theveninnya kan gitu ya. Theveninnya, nah RE-nya itu adalah yang ini. Nah sewaktu kita mau memodelkan dari sini ke sini, itu ada informasi yang hilang. Itu hambatan inputnya tidak sama ya. Kalau hambatan outputnya bisa gitu, tapi hambatan inputnya tidak. Jadi nggak bisa kita lakukan cari hambatan input berarti ini kita lepas baru kita lihat ini tambah ini, nggak bisa, karena akan berbeda gitu ya, akan berbeda. Tapi jelas kita kan udah tahu ya hambatan inputnya, berarti RB ditambah RPy ya kan, kemudian ditambah RE. Sebentar, hambatan input ini saya lupa, RB ditambah RPy, karena kalau dari basis itu kita lihat RPy ya. Kemudian karena ada RE berarti tambah lagi RE tapi dikali dengan faktor beta plus 1. Jadi kalau kita lihat RE-nya ya, saya tulis di sini lagi. Jadi kan ada RB ini, kemudian ditambah dari sini ke sini itu RPy, ya kan? Kemudian ditambah RE dengan faktor penguatan beta plus 1. Nah, seperti ini. Itu adalah R-in-nya. Oke, itu aja kali ya yang perlu jadi catatan kita untuk semua-semuanya. Oke, sekarang kita lanjutin ke emitter follower sebagai buffer. Emitter follower sebagai buffer. Emitter follower sebagai buffer.